pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Romo Ketua LPTK Santo Yakobus Merauke dan para dosen, perkenalkan nama saya Amsela Maria Kasnube dengan NIM 25869050203, mahasiswa PPG tahun 2025. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan perekaman video pembelajaran itu. Selamat menyaksikan. Sebelum berdoa, kita sekarang video ini dalam ajaran Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain, kita menyelesaikan. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kami mohon jaga kami agar kami bisa menerima pelajaran yang guru berikan dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita beri terima kasih bersama. Terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Silakan duduk sekarang. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar materi yang keempat pada pertemuan yang keempat. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menonton lagu ini. Semua berdiri. Baik anak-anak, lagunya kira-kira seperti itu. Dari lagu ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebagai pengajar Ibu mau bertanya, pernahkah anak-anak mengalami kesulitan atau cobaan di rumah atau di sekolah? Nah, tantangan atau cobaan apa yang anak-anak alami atau hadapi? Siapa bisa menyebutkan? Saya mendapatkan nilai jelek. Apa lagi? Apa lagi? Diejek teman. Apa lagi? Dibenci oleh teman atau dimarahi oleh orang tua atau teman. Semua itu merupakan cobaan dalam hidup yang kita akan melewati atau cara mengatasi dengan cara apa? Siapa yang bisa memilih? Kalau kita mendapat kesulitan, nilai jelek, dibenci teman, diolok teman, atau diejek teman, bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Siapa yang bisa? Dengan cara sabar, tabah, dan memaafkan. Memaafkan itu kalau kita dibenci oleh teman. Sabar itu kalau kita dibenci oleh teman. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Lalu tadi mendapat nilai jelek, apa yang kita lakukan? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh supaya kita bisa memperbaiki
terjadi hari ini yang dihadapi oleh Yusuf, lalu anak-anak akan mempresentasikannya di depan dengan kelompok masing-masing. Untuk itu, ibu akan mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam terang kitab suci. Anak-anak akan mendengarkan audio kitab suci yang telah ibu siapkan. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 36. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada Anggap kamu sudah baca ya? Sudah dengar ya? Baik anak-anak sudah menonton tadi audio kitab suci tadi, sudah dengar bersama-sama. Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi masalah atau menemukan masalah dalam bacaan kitab suci Kejadian 31 dan Ulangan 41 tentang Yusuf. Ibu akan membagikan potongan-potongan cerita bergambar ini, lalu anak-anak melihat gambar ini dan menemukan kesulitan apa yang dihadapi oleh Yusuf pada gambar ini. Pokoknya dan siapa sekretarisnya untuk menulis jawaban hasil diskusi. Pilih saja satu kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. Masing-masing kelompok memilih satu kesulitan saja. Temukan satu kesulitan saja lalu diskusikan dengan teman. Tulis nama kesulitan yang dihadapi, lalu bagaimana cara Yusuf menghadapi masalah itu. Ada tiga KPD, pertanyaannya jelas ya anak-anak. Ini salah satu, lihat gambarnya, ini gambar apa ini. Pilih salah satu gambar yang ada kesulitan itu, lalu kamu bahas di dalam kamu punya kelompok. Tulis, satu orang bertindak sebagai sekretaris untuk tulis.
tadi sudah menemukan atau mengidentifikasi masalah berdasarkan audio diskusi yang anak-anak dengar dan sudah menjawabnya pada LKPD. Maka sekarang anak-anak ibu ajak untuk membuat proyek atau produk kreativitas dan menghubungkan sikap yang dihadapi Yusuf dengan kenyataan hidup atau yang kamu hadapi sehari-hari di sekolah atau di rumah. Silakan, Ibu beri kesempatan untuk kamu membuat proyek atau produk kreativitas masing-masing dalam kelompok. Badan ada tangan. Sudah. Main bed itu kamu menemukan salah satu anak-anak. Kamu sudah produk kreatifnya sudah selesai buat? Sudah. Untuk itu ibu meminta dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya berupa produk kreatif yang kalian hasilkan. Kepada kelompok 1 disilakan. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mindmap kami yang tantangan Yusuf dibuang di sumur. Bagaimana dia menghadapinya? Dengan menghadapinya, dia bersabar, dan memaafkan saudara-saudarinya. Hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari di sekolah atau di rumah? Ketika saya mendapatkan nilai jelek, saya akan berusaha untuk mendapatkan nilai bagus. Ya, dengan cara apa? Teman-teman dari kelompok bisa menjawab. Nilai bagus dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Belajar. Belajar dan jangan lupa berdoa. Mari kita beri tepuk salut kepada Renya, perwakilan dari kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dari hasil presentasi ini mungkin dari kelompok lain mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Pas? Silakan duduk Renya. Untuk kelompok 2 silakan maju. Baik teman-teman, drama ini drama Tentang apa? tentang drama. Tentang mendapatkan apa? Ulang sama isi. Mulai. Terima kasih teman-teman atas kesempatan ini. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami Berupa drama drama dan
Namun angka 45 itu seolah menjatuhkan mentalnya. Beratnya mendekati Andi dan memberi motivasi. Mengapa kamu bersedih? Presentasi tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan dicapai melalui perjuangan yang panjang. Apakah Yusuf langsung jadi penguasa setelah berhenti? Tidak. Ia menghadapi kesulitan yang luar biasa, cobaan dan penderitaan. Dijual sebagai budak, di penjara. Itu semua cobaan. Kan nilai 45 adalah cobaan. Kamu hari ini nilai 45 ini adalah cobaan kamu hari ini. Ini tantangan. Apakah kamu akan pasrah atau kamu akan meladeni semangat itu? Ia tidak menyerah. Ia tetap tabah dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan saat dia dalam penjara. Kenapa? Karena dia yakin Tuhan mempunyai rencana baik untuknya. Andi menyeru, menatap kertas pidana yang kini ia buka kembali. Wajahnya mulai menurunkan semangat. Liburan melanjutkan. Kesulitan adalah proses pembentukan. Nilai ini bukan akhir dari segalanya. Andi, ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan ketabahan hati dan semangat juang yang tinggi. Yusuf mendapatkan kesempatan setelah ia tabah. Ia diberi kesempatan untuk menampilkan mimpi Firaun, dan karena kemampuannya dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa itu semua adalah rencana Tuhan, ia berhasil. Andi menjawab, "Bu," dengan penuh semangat. "Saya harus bekerja keras lagi, Bu, tapi juga harus mengendalikan campur tangan Tuhan dan tidak sombong. Tidak hanya menyalahkan diri sendiri atau keadaan." Bu Ratna kembali menjawab, "Itu kuncinya. Perbaiki belajarmu, cari tahu letak kesalahanmu dan berdoalah. Milik keteguhan hati seperti Yusuf. Angka 45 itu hanya sedikit modal, tapi semangatmu harus sebesar kerajaan Mesir." Andi berdiri tegak sambil tersenyum dan berkata, "Baik, Bu Ratna, saya tidak akan menyerah. Saya akan jadikan nilai ini motivasi. Terima kasih, Bu." Andi kini mengerti, nilai jelek hanyalah cobaan kecil dalam perjalanan panjangnya. Dengan semangat juang dan ketabahan hati menyalami Yusuf, ia siap menghadapi kesulitan dan tantangan apapun. Yakin bahwa kesulitan itu akan membuatnya menjadi manusia yang tangguh dan siap. Tiga. Baik anak-anak, mari kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman kita yang sudah menampilkan produk kreativitas berupa kami. Tepuk salut. Silakan duduk. Sekarang baru kamu punya kursi. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya kami berupa menggambar. Gambar itu tentang apa? Yusuf menjadi raja. Di depan tulisannya itu tentang, kamu tulis apa? Yusuf pahlawan. Yusuf pahlawan ketabahan. Yusuf pahlawan apa? Ketabahan. Yusuf pahlawan ketabahan. Apa kamu punya komitmen kelompok? Kamu gambar Yusuf pahlawan ketabahan, yang di depannya itu ada
sertifikatnya berupa gambar. Tepuk salut. Oke. Yang terakhir Mahita. Iya. Baik anak-anak, anak-anak sudah mempresentasikan produk kreatifnya melalui drama, melalui mind map maupun cerita bergambar. Ibu minta anak-anak untuk menulis satu kalimat komitmen di dalam buku kalian lalu dipresentasikan di depan. Silakan tulis. Satu hal yang akan saya pelajari dari kisah Yusuf, yaitu kalimat komitmennya di sana, refleksi diri. Satu hal yang akan saya pelajari dari kisah Yusuf dan akan saya terapkan dalam hidup saya adalah sikap baik yang Yusuf lakukan ketika dihadapi cobaan. Silahkan tulis. Tulis yang kalimat itu sebagai refleksi pribadi untuk kamu lakukan di sekolah atau di rumah. Ada yang sudah? Bisa maju ke depan. Maju untuk bacakan refleksi di depan. Maju. Cepat. Baca kuat Semua kita dengar refleksi dari teman kita Ica. Maju sedikit ke depan. Kuat, baca kuat. Satu hal yang saya pelajari dari kisah Yusuf dan akan saya terapkan dalam hidup saya adalah sabar, tabah, dan memaafkan. Ica merefleksikan pelajaran hari ini berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Dia belajar dari Yusuf banyak hal. Dia akan sabar, menjadi anak yang sabar, tabah, dan memaafkan. Kita kasih tepuk salut untuk Ica. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak, berdasarkan refleksi yang ditampilkan oleh anak-anak tadi, Ibu mau menyimpulkan bahwa kisah Yusuf yang kita pelajari hari ini mau mengajarkan kita bahwa penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi diri kita dan orang lain. Kesuksesan sejati diraih melalui ketabahan, kejujuran, kesetiaan kepada Tuhan, bahkan di tengah cobaan. Sama seperti Yusuf ketika menghadapi cobaan, dia tetap berdoa kepada siapa? Tuhan. Dia percaya bahwa yang dihadapi segala kesulitan dan cobaan itu adalah merupakan rencana Allah. Baik anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Salah satu teman bisa pimpin kita dalam doa. Izinkan saya tinggal di dalam ajaran Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain, ikut menyesuaikan. Dalam Bapa dan